Oke, selamat sore anak-anak, khususnya untuk kelas 10. Bapak lupa kelas 10 MIPA berapa ini yang belum saya jelaskan mengenai tugas terintegrasi ya. Nah, jadi sekarang Bapak akan jelaskan dulu mengenai tugas terintegrasi ini ya. Silakan diperhatikan. Nah, jadi tugas ini nanti akan menjadi tugas keterampilan untuk 3 mata pelajaran ya, 3 mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Jadi ini nama tugasnya tugas proyek metode ilmiah terintegrasi. Ada fisika, lihat ya, ada fisika, kimia, dan biologi ya. Nah, apa yang akan kalian kerjakan? Apa yang harus kalian kerjakan? Di sini ada 2 tugasnya ya. Ada 2 tugas, ada tugas 1 dan tugas 2. Coba kalian lihat dulu petunjuk pengerjaan untuk tugas 1 dulu ya. Kita lihat tugas 1. Silakan Anda mengamati gambar-gambar yang tersedia. Nah, nanti ada gambar-gambar di bawah. Terus identifikasi gambar tersebut masuk ke dalam langkah metode ilmiah apa. Ya, identifikasi gambar yang tersedia, gambar tersebut merupakan langkah apa di metode ilmiah. Dan jelaskan apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada di dalam gambar tersebut. Anggap saja orang tersebut adalah kalian. Ya, misalnya nanti ada gambar, ada orang di situ berdiri, terus sedang melihat-melihat. Nah, berarti itu masuk ke dalam observasi karena tahap metode ilmiah, langkah metode ilmiah observasi karena sedang mengamati ya, mengamati menggunakan alat indera yaitu mata untuk melihat suatu tempat misalnya seperti itu. Oke? Nah, saya perlihatkan langsung dulu contohnya. Nah, ini diskusikan dan amatilah gambar di bawah ini mengenai tahapan-tahapan metode ilmiah yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan tahapan metode ilmiah pada gambar. Misalnya, gambar yang pertama. Nah, ini yang saya bilang kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada pada gambar ini, terus tuliskan dia termasuk ke dalam langkah metode ilmiah apa. Ya. Setelah itu, gambar yang kedua, kira-kira apa yang sedang dilakukan ini? Ada seseorang yang sedang bertanya kepada ahlinya ya, seperti itu. Terus ini, apa yang kira-kira dia lakukan? Nah, mungkin sementara berpikir atau apa, mau diapakan ini? Nah, ini melakukan apa kalau gambarnya seperti ini? Setelah itu, dia sudah berhasil. Ini ya, pokoknya kalian isi, masuk ke dalam langkah metode ilmiah. Nah, kuncinya adalah kalian harus tulis dulu. Kalian harus tahu dulu langkah-langkah metode ilmiah untuk mengerjakan ini. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, ini. Oh iya, tugas yang pertama itu untuk biologi dan kimia. Ya, untuk biologi dan kimia. Fisika nanti ini tugas kedua, ya. Fisika, kimia, biologi juga tugas kedua, ya. Lihat. Tugas kedua, tumbuhan tingkat tinggi atau spermatopita dapat dibedakan menjadi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ya, silakan Anda mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah Anda dan kelompokkan tumbuhan tersebut ke dalam tumbuhan kelas monokotil atau tumbuhan dikotil. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam melakukan kegiatan ini, silakan kalian cari terlebih dahulu ciri-ciri tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ya, ciri-cirinya dilihat dari morfologinya saja ya, karena kalian harus langsung melihat morfologinya tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Cari kalau tumbuhan dikotil daunnya seperti apa ya, pertulangan daunnya seperti apa, akarnya seperti apa, atau seperti itu saja. Terus kita lihat langsung lembar kerjanya. Mau diapakan ini tugas kedua? Nah, ini kalian harus membuat laporan hasil pengamatan ya. Sudah disebutkan diberikan juga oleh Ibu Ani sistematika penulisan laporan ya, sistematika penulisan laporan. Saya juga pernah contohkan itu waktu di kelas mengenai satu judul, terus di situ ada latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuannya. Pokoknya kalian harus isi nanti nih ya. Latar belakang kira-kira apa latar belakangnya, singkat-singkat saja. Latar belakangnya kalian melakukan ini
identifikasi perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil ini. Apa latar belakangnya? Ya, pokoknya cari contoh-contoh latar belakang. Terus rumusan masalahnya seperti apa? Itu rumusan masalahnya. Kalian buat rumusan masalah sendiri. Terus tujuannya kira-kira untuk apa? Nah, setelah itu masuk di kajian pustaka, landasan teori singkat. Landasan teori, cari landasan teori itu seperti apa, teori-teori yang mendukung. Oh, di sini nanti kalian bisa isi tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua. Ini tumbuhan biji terbuka, tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan berbiji dikelompokkan lagi ke dalam tumbuhan monokotil dan dikotil. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut dan lain-lain. Silakan dicari ya. Silakan dicari mengenai tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Setelah itu kalian buat hipotesis berdasarkan landasan teori yang kalian buat hipotesis. Nah, bab ketiga metode, alat apa yang kalian gunakan, terus bahannya. Nanti bahannya di sini kalian tulis tanaman-tanaman yang kalian amati. Setelah itu prosedur kerja buat sendiri seperti yang kalian lakukan. Misalnya menyiapkan alat dan bahan, menuju ke lingkungan sekitar rumah, mengamati beberapa tanaman di sekitar rumah, mengamati ciri-cirinya, setelah itu mencatat ciri-ciri di bawah buku catatan seperti itu contohnya ya. Nah, nanti di hasil pengamatan kalian isi di sini nama tanamannya, baru checklist. Misalnya mangga termasuk tanaman apa? Kalau dikotil ya checklist di dikotil. Ya, jagung termasuk tanaman apa? Monokotil ya checklist di monokotil dan lain-lain. Terus untuk pembahasannya berisi ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil serta berikan alasan kenapa Anda memasukkan tanaman yang Anda amati ke dalam tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Misalnya jagung, jagung. Kenapa Anda memasukkan jagung ke dalam tanaman dikotil? Nah, silakan tulis alasannya. Setelah itu penutup buat kesimpulan. Kesimpulannya ya menjawab tadi hipotesisnya di atas, terus saran apa yang kalian mau berikan untuk identifikasi ini. Apakah kalian berikan saran seperti ini? Sebaiknya kegiatan seperti ini dilakukan langsung di lingkungan sekolah supaya bisa dibimbing langsung oleh guru atau dan lain-lain. Terserah mau berikan saran seperti apa ya. Nah, itu mengikuti sistematika penulisan laporan. Jadi kalian membuat laporan pengamatan terkait ciri tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ya, jadi begitu tugasnya. Ini nanti menjadi tugas 3 mata pelajaran. Oke ya, demikian. Selamat mengerjakan. Waktunya nanti terakhir dikumpul akhir bulan ini, akhir bulan September. Terakhir tanggal 30 September. Ya, yang tidak masuk tugasnya berarti langsung 3 mata pelajaran kalian tidak ada nilai keterampilan. Oke, terima kasih. Selamat sore langsung dari sekolah. Di mana kita simpan itu?